kita punya aplikasi Mobile JKN ini sebagai salah satu tools atau wadah untuk memberikan kemudahan layanan kepada peserta JKN itu melalui gadget masing-masing gitu, Mbak. Peserta tidak perlu antri dari pagi gitu ya, misalnya saya mau daftar ke dokter spesialis itu duluan pagi-pagian lah biar dapat nomor yang biasanya kita cari nomor yang depan gitu kan, biar cepat dilayani. Itu nggak perlu sampai segitu, membantu peserta ketika membutuhkan pelayanan informasi maupun pengaduan. Nah, di situ tugasnya BPJS 1 itu. Jadi selain mungkin kalau mau mengadu ke kantor gitu, kalau sekarang mengadu nggak usah jauh-jauh ke kantor gitu, di Mobile JKN ini juga sebenarnya ada pengaduan. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, ngomong-ngomong soal sehat nih, pasti beberapa di antara Tribuners merupakan peserta BPJS Kesehatan dong. Oke, BPJS Kesehatan itu tentunya punya berbagai fitur menarik dan juga ini kan udah era digital seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya mengikuti perkembangan zaman dan mempermudah kita untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan. Tapi kira-kira fitur-fitur terbarunya itu seperti apa aja dan bagaimana cara mengaksesnya? Kita akan menguliknya pada Tribun Topik kali ini. Tapi sebelumnya, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di studio Tribun Jateng pada hari ini, yaitu Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan, Ibu Armi Maria Ulfa. Halo, selamat sore Ibu Armi. Mbak Elsa, selamat sore Tribuners. Saya Armi dari BPJS Kesehatan. Alhamdulillah sehat Ibu Armi hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga Tribuners semua juga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih Ibu Armi. Wih, ini cantik banget nih hari ini. Alhamdulillah, sama-sama cantik karena perempuan ya. Aduh Elsa yang kalah sih saingan soalnya ya. Oke Bu Armi, terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jateng kali ini. Ini kita mau ngebahas tentang fitur atau layanan di BPJS Kesehatan yang mempermudah Tribuners untuk mengaksesnya itu sepertinya ada banyak nih. Apalagi di era digital seperti itu ya. Kita mau kepo-kepo tipis boleh ya Bu? Boleh banget ya. Oke Bu Armi, siap dong Elsa interogasi nih ceritanya ya. Mungkin boleh dijelasin terlebih dahulu ini Bu. Ini kan kebanyakan dari Tribuners dan mungkin orang-orang sekarang udah pada pegang gadget seperti itu ya. Apa sih fitur yang dimiliki BPJS Kesehatan yang bisa diakses oleh publik, terutama lewat mobile atau gadget? Oh iya, baik. Jadi Mbak Elsa gitu ya, kalau sekarang itu kan kita di era digitalisasi ya. Jadi kayaknya sekarang kita sudah tidak asing ya dengan digital. Nah, BPJS Kesehatan juga salah satu inovasi yang dilakukan kita adalah untuk mempermudah layanan kepada peserta JKN, khususnya ini adalah dengan aplikasi Mobile JKN. Jadi kita punya aplikasi Mobile JKN ini sebagai salah satu tools atau wadah untuk memberikan kemudahan layanan kepada peserta JKN itu melalui gadget masing-masing gitu Mbak. Jadi di Mobile JKN ini peserta itu sudah istilahnya nggak zamannya lagi kan ya ngantri kalau mau ke BPJS itu menyediakan waktu yang cukup ya memakan waktu lah ya misalnya untuk datang ke kantor atau misalnya untuk pelayanan ke rumah sakit. Nah itu semua peserta BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan gadgetnya dengan aplikasi Mobile JKN di fitur-fitur yang sudah disediakan. Gitu. Oke, berarti dari BPJS Kesehatan menyediakan sebuah aplikasi namanya Mobile JKN. Oke, itu bisa diunduh di Gawai Play Store. Di Play Store ya. Kalau diunduh di masing-masing ya, kalau di iOS gitu atau di Play Store masing-masing sesuai dengan yang dimiliki peserta gitu. Oke, nanti bisa tuh Tribuners bisa langsung ngecek ke gadgetnya terus download dari Play Store atau Google Play seperti itu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mobile JKN ini isinya ada fitur-fitur apa aja Bu? Ya, kalau Mobile JKN ini memang lengkap ya, mulai dari fitur kepesertaan, jadi pendaftaran, penambahan keanggotaan peserta, maupun dari pembayaran gitu ya. Kemudian dari sisi pelayanan juga banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan peserta itu untuk
mempermudah pelayanan. Misalnya contohnya ada di situ antrian online untuk pendaftaran pelayanan di fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Kemudian peserta itu juga bisa sebenarnya ngecek tempat tidur yang ada di rumah sakit di aplikasi mobile JKN. Kemudian pelayanan-pelayanan lain yang mungkin bisa dilakukan peserta juga, misalnya kalau peserta mau ngecek nih kira-kira saya lupa bayar iuran gitu. Nah itu di situ peserta mandiri ya, BPJS Kesehatan Mandiri itu juga bisa ngecek apakah saya ada tunggakan di mobile JKN itu, sehingga memang cukup komprehensif ya untuk memberikan memberikan informasi dan kebutuhan layanan bagi peserta JKN di dalam satu genggaman itu dari gadget yang Tribuners atau peserta JKN miliki gitu. Oke. Jadi mempermudah para peserta JKN untuk mengecek status dan berbagai informasi mengenai BPJS Kesehatannya ya, seperti itu. Oke, ini sangat membantu ya buat Tribuners, apalagi Tribuners yang nggak punya waktu banyak untuk ngantri atau mungkin ngecek, itu banyak banget mungkin yang harus dilalui step-stepnya oleh Tribuners, tapi dengan mobil JKN ini bisa mempermudah seperti itu ya. Oke, menarik banget Bu Armi. Apalagi ini juga membahas tentang masalah mengantri seperti itu ya. Ini kan berarti antrian online. Mungkin nggak kalau tiba-tiba nanti diserobot atau gimana sih sebenarnya cara mekanismenya buat daftar antri online? Ya. Oke, ya Mbak Elsa. Jadi peserta JKN itu kan dalam pelayanan, kalau peserta ini membutuhkan pelayanan, peserta akan datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Nah ini di tingkat pertama itu biasanya kalau dia sudah memiliki aplikasi mobile JKN, di situ ada fitur pendaftaran antrian. Jadi pendaftaran antrian ini bisa istilahnya diklik ya, jadi kemudian dipilih jadwal mau ke vaskesnya itu di hari apa, kemudian di tanggal berapa, kemudian memilih dokter. Misalnya kalau di klinik itu kan ada beberapa dokter gitu ya, pilihan dokter gitu, kemudian memasukkan keluhan, misalnya apa sih keluhannya gitu, kemudian tinggal klik simpan, itu akan keluar semacam nomor antrian yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Vaskes. Jadi Vaskes itu juga sudah tahu kalau misalnya kita udah ambil antrian nomor sekian. Nah mungkin sebelum sampai ke sana memang peserta JKN tadi yang disampaikan Mbak Elsa, jadi kita perlu mengunduh dulu ya di Play Store gitu ya atau di Google Play aplikasi mobile JKN. Yang dibutuhkan itu gampang sebenarnya, hanya membutuhkan nomor HP yang aktif tentunya ya gitu, kemudian kartu BPJS dan KTP, karena ada verifikasi yang dilakukan gitu ya. Biasalah kalau kita mau download aplikasi kan mesti ada verifikasinya ya. Itu yang dibutuhkan peserta pada saat awal sedang mendownload aplikasi. Nanti mengisi setiap pertanyaan tentunya, dan jangan lupa untuk bisa membuka aplikasi kan kita ada user password ya. Nah itu diingat-ingat. Jadi user password pada saat mendaftar registrasi itu apa, nanti dicatat sehingga nanti kalau kebetulan terlog out gitu, kita bisa masuk lagi. Dan memang yang perlu dipastikan peserta ini, pastikan bahwa HP yang digunakan untuk mendaftar HP sendiri. Karena nanti untuk pelayanan kan pasti dibawa-bawa ya, untuk pelayanan di rumah sakit maupun di FKTP itu akan dilakukan semacam check-in antrian gitu. Nah itu memang dipastikan HP-nya milik sendiri, nomornya masih aktif, dan nomor sendiri tentunya, karena nanti untuk registrasi ada verifikasi yang akan masuk ke dalam nomor yang didaftarkan gitu. Jadi itu ya yang penting ya. Kadang suka lupa password, kalau nggak tiba-tiba lupa. Terlalu banyak ya aplikasinya, jadi memang harus diingat-ingat ternyata Tribuners, dan jangan sampai nomornya itu nggak sesuai dengan nomor handphonenya ya gitu. Nanti malah nggak bisa terverifikasi, malah nggak jadi ke fasilitas kesehatan yang BPJS seperti itu. Wah, nanti malah tambah pusing ya Tribuners. Tapi ini fiturnya bisa dibilang aman seperti itu ya, Bu. Nah, apalagi tadi kan harus ada verifikasi menggunakan KTP seperti itu ya. Jadi dengan harapannya meminimalisir ketidakcocokan seperti itu. Oke, canggih juga ya Bu Armi untuk mobile JKN ini. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut nih mengenai keunggulan apa aja
terutama tentang antrian online yang dimiliki oleh Mobile JKN, Bu Armi. Iya. Jadi Tribuners sekarang itu kan kita, apalagi misalnya kita pekerja gitu ya, ketika kita sakit tentunya kita mau waktu kita untuk mendapatkan pelayanan itu seefisien mungkin gitu kan. Makanya BPJS Kesehatan ini kita memberikan inovasi berupa Mobile JKN untuk pendaftaran pelayanan itu dengan tujuan mengefisienkan waktu dari peserta JKN untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau tadi kita bicara pelayanan di FKTP gitu, kemudian kalau peserta ini ternyata membutuhkan pelayanan lanjutan harus dirujuk ke rumah sakit kan, FKTP ini akan memberikan semacam surat rujukan. Nah, surat rujukan itu ketika sudah dibuat, peserta ini bisa memanfaatkan untuk ambil nomor antrian lagi ke rumah sakit, sehingga peserta tidak perlu antri dari pagi gitu ya. Misalnya saya mau daftar ke dokter spesialis itu duluan pagi-pagian lah biar dapat nomor yang biasanya kita cari nomor yang depan gitu kan. Biar cepat dilayani, itu nggak perlu sampai segitu karena kita bisa mendapatkan nomor antrian hanya dengan lewat Mobile JKN. Sama dengan yang di FKTP tadi, peserta memilih ketika kita sudah punya rujukan itu akan secara otomatis keluar nomor rujukan kita gitu ya. Kemudian kita memilih kita mau ke mau tanggal berapa ke rumah sakit gitu, kemudian memilih dokter sesuai dengan rujukan itu, dan kita akan terhubung ketika kita sudah mendapatkan nomor antrian. Dan jangan khawatir ya, rumah sakit ini juga tadi sama dengan FKTP sudah terintegrasi. Jadi nomor kita itu sudah terbaca pada sistem rumah sakit, kita sudah dapat nomor berapa. Dan enaknya lagi kita sudah dapat estimasi layanan. Jadi misalnya di sana pada hari H itu kita akan dilayani di estimasi jam berapa gitu, sehingga kita tadi nggak perlu dari subuh atau nitip sendal istilahnya di rumah sakit untuk bisa dapat nomor antrian. Wah, menarik banget. Oke, gak usah eman-eman sendalnya ya, soalnya gak usah titip sendal ternyata Tribuners. Menarik banget karena dengan adanya sistem antrian online seperti ini sangat efisien dan juga menghemat waktu Tribuners, terutama untuk Tribuners yang sibuk nih gitu. Jadi BPJS Kesehatan ada Mobile JKN, bisa langsung di-download aja mungkin ya. Oke, ini juga ada sedikit dibahas tadi mengenai keamanan dari Mobile JKN itu sendiri. Mungkin ada beberapa dari Tribuners yang masih agak ragu untuk menggunakan Mobile JKN terkait keamanan datanya. Gimana ini tanggapannya kalau dari BPJS Kesehatan? Yang pertama mungkin Mbak Elsa, kalau secara aplikasi sendiri kita kan ada user password ya. Kemudian kalau untuk kita mau mengganti penggantian data misalnya, kan tadi salah satu fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN misalnya penggantian data. Kita mau mengganti atau menambah anak misalnya atau mengganti vaskes, itu ada yang namanya password lagi. Jadi dilindungi data-data peserta BPJS yang ada di situ sesuai dengan ketentuan ya perlindungan data pribadi itu, sehingga memang saran kami itu tadi, yang pertama HP-nya HP sendiri gitu, kemudian nomornya nomor sendiri, sehingga data-data yang ada pada aplikasi tersebut memang benar-benar bisa kita sama-sama verifikasi bareng. Gitu. Kemudian nanti kalau di rumah sakit ini juga bagaimana BPJS Kesehatan memastikan bahwa peserta JKN yang datang itu benar gitu ya, misalnya takutnya kan ada penyalahgunaan gitu kan, nomornya siapa, dipakai siapa gitu kan. Nah, kita saat ini sudah menggunakan sistem validasi dengan biometrik gitu ya. Jadi fingerprint itu sudah berjalan di semua pelayanan di rumah sakit, memastikan bahwa yang datang adalah peserta BPJS sesuai dengan data yang ada gitu ya. Kalau misalnya kadang kan kalau peserta yang sudah sepuh itu sidik jarinya itu kan sudah kurang terbaca ya gitu. jadinya. Yang kedua, kita validasi biometriknya dengan face recognition gitu. Jadi memang itu salah satu upaya kita untuk
Salah satunya untuk perlindungan data, selain tadi aplikasinya sendiri dalam pelayanan kesehatan itu juga dengan menggunakan validasi biometrik. Jadi benar-benar dipastikan pasien yang datang itu benar-benar ya pasiennya gitu, karena kita sudah memastikan secara data itu adalah istilahnya eligible gitu. Oke. Keren Bu Armi. Jadi udah dipastikan kalau ini orangnya sesuai seperti itu ya. Iya. Takutnya handphone siapa, nomor Siapanya JK-nya siapa, yang datang siapa gitu. itu dia agak bahaya nanti jadinya di situ Tribuners, nanti takutnya datanya beda, terus yang datang pun juga beda, ternyata orangnya itu kan malah jadi mungkin masuknya ke fraud ya kalau seperti itu ya. Penyalahgunaan. Penyalahgunaan malah, aduh. Daripada repot ya Tribuners, niatnya pengen berobat tapi malah jadi ribet, ya mending ya itu bawa handphonenya, passwordnya juga jangan lupa untuk diinget-inget Tribuners. Oke, Bu Armi, dengan sistem yang udah serba canggih seperti ini dan kemudian ada mobile JKN juga seperti itu. Mungkin ada beberapa dari Tribuners yang masih bergaya lama seperti itu. Maksudnya masih ingin bertatap muka atau mungkin ingin konseling dengan dari BPJS Kesehatan secara langsung. Kira-kira itu seperti apa? Apakah masih dilayani atau seperti apa prosedurnya? Ya, baik. Jadi kalau untuk pertemuan secara langsung, Tribuners, kita masih menyediakan kanal-kanal tatap muka ya. Jadi kayak kalau di kantor cabang kan kita masih membuka layanan tatap muka, kemudian untuk untuk Vaskes, di Vaskes itu juga ada kami menyediakan namanya petugas BPJS 1. BPJS siap membantu, itu adalah petugas BPJS yang bertugas di rumah sakit untuk membantu peserta, misalnya ada permintaan informasi atau mungkin pengaduan pelayanan. Itu adalah petugas-petugas yang kami tugaskan di beberapa, maksudnya di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membantu peserta ketika membutuhkan pelayanan informasi maupun pengaduan. Nah, di situ tugasnya BPJS 1 itu. Jadi selain mungkin kalau mau mengadu ke kantor gitu. Kalau sekarang mengadu nggak usah jauh-jauh ke kantor gitu. Di mobile JKN ini juga sebenarnya ada pengaduan. Cuma memang kalau kadang kurang mantep gitu ya, harus ketemu gini kayak sama Mbak Elsa gitu, ketemu kan enak gitu ya. Itu bisa lewat pelayanan petugas BPJS 1 itu di rumah sakit atau dengan kalau di kantor cabang kan memang ada ya. Cuma kalau untuk pelayanan di Vaskes kita menyediakan tadi ada BPJS 1. Oke. Jadi bisa kalau misalnya Tribuners kurang yakin nih melalui mobile JKN, bisa langsung juga ketemu dengan istilahnya BPJS 1 seperti itu ya. Di Vaskes yang Tribuners pilih seperti itu. Oke, tapi kalau dari mobile JKN-nya itu pun ada prosedurnya nggak Bu? Kalau untuk misalnya ada pengaduan, nanti itu flow atau alurnya itu seperti apa? Boleh diceritakan Bu? Oh iya, baik, kalau untuk pengaduan itu sebenarnya kanal-kanal pengaduan, kanal-kanal permintaan informasi banyak ya. Selain tadi tatap muka langsung ke kantor, kemudian kita juga ada di di aplikasi juga ada yang bekerja sama dengan pemerintah daerah itu namanya? Oke. Yang satu pintu. Pelayanan satu pintu itu, kemudian kita juga bisa untuk peserta itu lewat aplikasi. Nah, untuk SLA sendiri, pelayanan dan pengaduan itu ada SLA-nya masing-masing ya. Kalau untuk informasi mungkin nggak lama-lama ya, seberapa jam itu langsung tersampaikan. Cuma untuk pengaduan itu kita memang ada SLA pengaduan itu 3 kali 24 jam harus sudah diselesaikan. Sehingga ya, jadi petugas BPJS 1 ini sebenarnya kita namakan secara umum itu adalah peserta petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Nah, itu terdiri dari petugas BPJS tadi, BPJS 1, dan petugas PIPP dari rumah sakit. Jadi kalau misalnya mungkin ya belum ketemu sama petugas BPJS 1, ada petugas PIPP-nya rumah sakit, itu juga bisa peserta memberikan pengaduan atau misalnya
meminta informasi tentang pelayanan JKN kepada petugas itu. Jadi kalau Mbak Elsa lihat di rumah sakit itu ada poster-poster yang warnanya biru, itu ada gambarnya 2 petugas, satu dari BPJS, satu dari rumah sakit dengan nama dan nomor HP yang bisa diakses oleh peserta untuk tadi permintaan informasi maupun penanganan pengaduan dari peserta gitu. Oh, oke. Jadi sudah disediakan dan cukup informatif ya seperti itu. Jadi Tribuners gak usah takut kalau misalnya ada pengaduan, bisa langsung dilaporkan ke BPJS 1 atau mungkin dari PIPP tadi istilahnya rumah sakit, ya. Oke, dari PIPP itu bagian rumah sakitnya Tribuners, beda dengan BPJS, tapi mereka saling berkoordinasi seperti itu. Keren banget. Oke, Bu Army, mungkin terakhir nih Bu, ada pesankah untuk Tribuners yang sedang menonton, terutama terkait BPJS Kesehatan? Ya. Yang pertama secara kepesertaan ya, nah, jadi agar kita tidak mengalami kendala pelayanan, pastikan mungkin yang pertama keaktifan. Jadi Bapak Ibu Tribuners peserta JKN itu bisa mengecek sebenarnya ya keaktifan peserta di aplikasi mobile JKN tadi gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika mau mendapatkan pelayanan baru kita tahu bahwa kok kepesertaan kita non aktif. Nah, itu kan akan kita akan menemui kendala-kendala di situ. Yang kedua, tadi kami sih berharap Bapak Ibu Tribuners, teman-teman Tribuners di Kota Semarang dan sekitarnya itu bisa memanfaatkan mobile JKN ini sebagai salah satu pelayanan yang memudahkan peserta. Jadi nanti Tribuners ini bisa merasakan manfaatnya bahwa tidak perlu lagi lah kita mengantri dari pagi gitu kan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan ini juga sudah menjadi komitmen bersama antara BPJS dengan fasilitas kesehatan bisa memberikan pelayanan secara digitalisasi. Gitu. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Pastikan tadi yang pertama itu keaktifan pesertanya ya, karena kalau nggak aktif udah mau pelayanan terus kemudian harus terkendala karena misalnya dari sisi keaktifan belum bisa dilayani gitu. Nah itu dia, ada beberapa pesan nih dari Bu Army Tribuners, apalagi terkait kepesertaannya itu jangan lupa, itu yang sering luput malah ya Bu. Oke Bu Army, terima kasih banyak atas waktunya, kita jadi lebih mengetahui tentang mobile JKN nih Bu. Mungkin habis ini Tribuners ada beberapa yang langsung download gitu ya. Oke Ibu Army, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Elsa. Semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Bu Army. Sama-sama Mbak. Oke Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.